Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada diskusi sesi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas terkait dengan pendidikan formal dan informal di Indonesia. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal dan informal sangat penting dalam membentuk karakter dan sumber daya manusia. Pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang memberikan anak-anak akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bersaing di dunia kerja dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sementara itu, pendidikan informal yang bersumber dari keluarga dan lingkungan berperan krusial dalam pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi dasar perilaku individu. Kombinasi keduanya menciptakan individu yang tidak hanya berpendidikan secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi, sehingga dapat beradaptasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal di Indonesia menunjukkan kontras yang signifikan. Adapun manfaat pendidikan formal yang pertama antara lain struktur yang jelas. Pendidikan formal memiliki kurikulum dan standar yang terstruktur sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi dan mencapai target pembelajaran. Yang kedua, adanya akreditasi dan pengakuan resmi. Lulusan pendidikan formal mendapatkan ijazah yang diakui secara resmi, yang penting untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Manfaat yang ketiga diantaranya pengembangan keterampilan. Melalui pendidikan formal, siswa dapat mengembangkan keterampilan teknis dan akademis yang mereka butuhkan di pasar kerja. Adapun manfaat dari pendidikan informal diantaranya, yang pertama, pengembangan karakter dan nilai-nilai. Pendidikan informal, terutama yang dilakukan dalam keluarga, berfokus pada pengembangan karakter, moralitas, dan sikap sosial. Yang kedua, fleksibilitas. Pendidikan informal lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, memungkinkan seseorang untuk belajar tanpa batasan waktu dan ruang. Yang ketiga yaitu kesadaran mandiri. Pendidikan informal mengajarkan individu untuk belajar secara mandiri, yang menjadi penting dalam mengembangkan kemampuan adaptasi di dalam masyarakat. Adapun tantangan pendidikan formal diantaranya, yang pertama, keterbatasan akses. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, akses terhadap pendidikan formal sangat terbatas, sehingga menghambat kesempatan belajar bagi banyak anak. Dan yang kedua, adanya stres dan tekanan. Lingkungan pendidikan formal seringkali penuh tekanan dengan tuntutan tinggi yang dapat menyebabkan stres pada siswa. Tantangan pendidikan informal diantaranya, yang pertama adanya kurangnya struktur kurikulum. Tanpa kurikulum resmi, pendidikan informal dapat berisiko mengalami kurangnya konsistensi dalam materi ajar, yang mana dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu pengakuan yang minim. Pendidikan informal seringkali tidak diakui secara resmi, sehingga lulusan dari jalur ini mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan di lapangan kerja. Berdasarkan perbandingan tersebut, kita dapat melihat bahwa pendidikan formal dan informal memiliki peranan yang berbeda, namun saling melengkapi. Pengembangan yang seimbang antar keduanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam upaya pengintegrasian elemen-elemen pendidikan informal
ke dalam kurikulum formal dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang menekankan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa strategi yang coba diterapkan. Yang pertama diantaranya, pembelajaran berbasis proyek. Dalam proses KBM, saya kerap menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, proyek kebersihan lingkungan atau kegiatan sosial yang dapat membantu siswa belajar mengenai tanggung jawab sosial dan kerjasama tim. Proyek-proyek ini dapat mendukung pengembangan keterampilan sosial dan penerapan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan para siswa. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang interaktif. Dalam proses KBM, saya juga kerap menggunakan teknik pembelajaran yang interaktif dan bervariasi, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan simulasi. Metode ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung pembelajaran informal, seperti kegiatan pramuka, dokter cilik, keolahragaan, dan lainnya. Kegiatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan bekerja sama dalam tim, sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan di kelas. Yang keempat diantaranya adalah keterlibatan orang tua. Sebagai penanggung jawab pendidikan, guru juga hendaknya mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, dengan berkomunikasi terkait dengan kemajuan belajar siswa, ataupun dengan memberikan kegiatan di rumah yang dapat memperkuat materi yang diajarkan di sekolah. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan memperkuat dukungan dari lingkungan keluarga. Sebagai seorang guru pendidikan dasar, saya sangat menyadari bahwa pendidikan formal dan informal sangat penting bagi pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Namun, tantangan terhadap akses pendidikan formal di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup signifikan, terutama bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil dan berasal dari ekonomi yang kurang mampu. Untuk mengatasi kesenjangan ini, penting bagi seorang guru untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif, di mana siswa merasa diterima dan memiliki kesempatan untuk belajar. Selain itu, seorang guru juga perlu untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki kendala dalam akses pendidikan formal, serta memberikan dukungan, baik melalui pengajaran tambahan maupun pemberian materi-materi dengan akses yang lebih mudah terhadap materi pembelajaran. Hal yang tidak kalah penting adalah bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam rangka memastikan bahwa pendidikan informal dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa, saya mencoba menerapkan elemen-elemen pembelajaran informal ke dalam kurikulum. Misalnya, dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif, serta mengembangkan program ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga membantu para siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi dengan orang tua sangat penting dalam upaya ini. Saya mengajak orang tua untuk berkolaborasi dalam proses pendidikan para siswa. Dalam hal ini, pendidikan informal dapat berfungsi sebagai jembatan yang dapat mengatasi kesenjangan dalam pendidikan formal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.